Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Nah, pemirsa Gorissa dan TV yang eh, kami hormati, ada berbagai macam sebabnya mengapa terjadi penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah ya. Yang tadi mungkin sudah disinggung secara luas ya. Tetapi dari catatan yang kami simpulkan, sedikitnya ada 6 penyebab terjadinya penangkapan kepala daerah oleh KPK. Yang pertama, kepala daerah yang bersangkutan terbukti atau terdangkap basah menerima suap pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, kepala daerah yang bersangkutan melakukan eh, menerima suap dalam hal terkait dengan pelelangan jabatan. Kemudian yang ketiga, kepala daerah yang bersangkutan menerima suap terkait dengan perizinannya. Di Kalimantan Timur itu yang paling banyak duit dari perizinan itu adalah perizinan tambangnya. Kemudian yang berikutnya, kepala daerah yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi ya. Gratifikasi ini adalah hadiah atau pemberian barangnya, bisa dalam berbagai macam bentuk ya. Kemudian yang berikutnya melakukan pencucian uang, dan yang terakhir itu kepala daerah yang bersangkutan terbukti melakukan penyuapan terhadap BPK, Badan Pemeriksa Keuangannya. Nah, untuk pemirsa ketahui bahwa kita mempunyai undang-undang pemerintahan daerah yang secara khusus mengatur larangan bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Nah, undang-undang pemerintahan daerah ini adalah undang-undang yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di dalam pasal 76 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang. Pertama, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah, atau pengurus yayasan bidang apapun. Yang keempat, menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpinnya. Yang kelima, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Dan yang berikutnya, menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dan seterusnya ya. Tetapi intinya bahwa ada satu poin yang secara khusus ya menganjurkan supaya kepala daerah itu tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, yang secara jelas diatur di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, poin E ya. Jadi kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Jadi jelas ya, 8 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK melanggar pasal 76 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, tentu saja penangkapan kepala daerah oleh KPK ini tidak bisa dilihat sebagai kisah sukses KPK ya. Tidak juga bisa dilihat sebagai keberhasilan pemerintahan dalam mengendalikan atau mengawasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di dalam pemerintahan. Tetapi yang menjadi catatan penting di sini adalah bahwa kasus penangkapan kepala daerah karena keterlibatannya dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme itu terjadi karena meluasnya ya politik transaksional yang terjadi di Indonesia mulai tahun 2004 ya, mulai pemilu tahun 2004 atau pilkada 2005 sampai dengan pemilu 2019 atau pilkada terakhir 2020 ya. Nah, maraknya politik transaksional ini disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Jelas bukan faktor high cost demokrasi atau demokrasi berbiaya tinggi ya, karena yang namanya demokrasi itu ya tentu saja biayanya tinggi ya. Tetapi kalau kita mau simplikasi atau membuat satu penjelasan yang lebih sederhana bahwa maraknya politik transaksional ini lebih disebabkan karena tidak efektif dan tidak bekerjanya partai politik dalam fungsinya untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik ya. Partai politik misalnya sampai dengan saat ini hanya berperan sebatas sebagai jembatan ya yang menghubungkan antara kader atau bakal calon yang punya potensi untuk menjadi kepala daerah dengan pemimpin atau otoritas tertinggi di dalam partai politik. Nah, di mana keputusan otoritas tertinggi di dalam partai politik yang kemudian terjadi politik transaksi atau partai kadang-kadang mendagangkan ya, menjual belikan bakal calon ini dengan permintaan-permintaan yang lebih spesifik. Misalnya untuk maju sebagai bupati ya minimal kepala daerah misalnya harus menyetor ya sekitar 10 miliar kepada partai politik ya. Dan fenomena ini tentu saja bukan fenomena yang terjadi sekarang saja ya, tetapi ini adalah fenomena yang sudah lazim, sudah biasa ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengatakan bahwa untuk maju menjadi calon kepala daerah di Indonesia minimal setiap calon itu mempunyai uang 10 miliar rupiah. Dan uang 10 miliar rupiah ini juga merupakan uang yang digunakan untuk transaksi-transaksi politik ya. Jadi di samping store yang digunakan untuk biaya kampanye dan lain-lain di partai politik, juga adalah uang yang disetorkan kepada pimpinan partai politik ya. Nah, untuk itu ada beberapa rekomendasi yang kita berikan, terutama bagaimana meminimalkan terjadinya politik transaksional di Indonesia, atau bagaimana caranya mengatasi supaya semakin berkurang kepala daerah yang ditangkap oleh KPK karena terlibat di dalam kasus
korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal berbagai macam terma atau istilah yang sangat keren, misalnya terkait dengan reformasi birokrasi, dan ini sudah banyak yang mengolok-olok ya tentang reformasi birokrasi ini ya. Teman saya Jerry Sumampau baru-baru pernah mengatakan bahwa semakin birokrasi itu direformasi, semakin banyak korupsinya, semakin banyak aktor yang lihai dalam melakukan korupsi ya. Karena itu catatan penting kita bukan melakukan reformasi birokrasi, tetapi memperbaiki pola rekrutmen dan kaderisasi di partai politik ya. Jadi partai politik itu jangan hanya melakukan rekrutmen dan kaderisasi menjelang pemilu saja. Jadi mungkin 5 tahun sebelum pemilu atau sebelum pemilihan kepala daerah, partai politik harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi ya. Dan rekrutmen ini harus dilakukan secara sistematis, kemudian ada kurikulumnya, kemudian rekrutmen kepada calon kepala daerah itu dilakukan secara terbuka ya. Jadi tidak tertutup, terbatas kepada orang-orang di partai saja. Karena bagaimanapun kualitas kader di internal partai selama ini dan yang kita harapkan menjadi taruhan untuk berkontestasi di Pilpres misalnya, atau juga di dalam pemilu kepala daerah, di dalam pilkada, itu masih kurang berkualitas dibandingkan dengan mereka-mereka yang berasal dari NGO atau yang berasal dari dunia bisnis ya. Sehingga kemudian ya, karena keterbatasan kader di dalam partai untuk menjadi presiden, untuk menjadi kepala daerah, maka kemudian partai itu hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan ya. Partai hanya dijadikan sebagai instrumen, sebagai alat perjuangan ya. Jadi partai tidak menjadi basis dari gerakan politik, gerakan kader, dan gerakan rekrutmen yang lebih berkualitas ya. Nah, kemudian yang kedua, partai perlu segera melakukan ideologisasi ya, atau penguatan gagasan, kemudian visi misi dari setiap kader yang sudah direkrut oleh partai, kemudian diberikan panduan ya, panduan khususnya yang secara jelas itu adalah pengenalan terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah ya. Misalnya setiap kepala daerah itu diberitahu, calon kepala daerah itu diberitahu bahwa ada loh undang-undang pemerintahan daerah yang melarang kepala daerah untuk melakukan korupsi. Dan ideologisasi itu menyangkut juga bagaimana supaya perilaku dan tindakan kader itu diperkuat oleh nilai, gagasan, dan juga moral yang dimiliki oleh partai politik. Sehingga setiap pimpinan partai itu perlu memberikan warningnya. Misalnya salah satu warning itu adalah kader yang melakukan korupsi akan bersentuhan dengan hukum. Dan setiap kader yang melakukan korupsi, partai tidak akan melindunginya. Dan partai sama sekali tidak bertanggung jawab kepada kader yang melakukan korupsi. Sehingga kemudian kader yang melakukan korupsi itu ya itu berarti dia melakukan perlawanan terhadap ideologi partai, melakukan perlawanan terhadap ajaran partai, melakukan perlawanan terhadap warning-warning yang sudah dikeluarkan oleh partai politik. Tetapi kalau tidak ada ideologisasi, tidak ada rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, maka kemudian itu sama saja memberi peluang kepada bakal calon kepala daerah yang direkrut oleh partai untuk menjadi calon koruptor. Demikian saja
pemirsa Guru Sadan TV yang kami cintai, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kirimkan juga ke teman yang Anda cintai atau bagikan ke mereka yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Selamat malam, salam hangat dari Studio Guris Dadan TV.